Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang pendaftaran tanah. Poin D yaitunya objek pendaftaran tanah. Menurut pasal 9 PP nomor 24 tahun 1997, objek pendaftaran tanah meliputi 1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang kedua yaitunya tanah hak pengelolaan. Yang ketiga yaitunya tanah wakaf. Yang keempat hak milik atas satuan rumah susun. Yang kelima hak tanggungan. Yang keenam tanah negara. Poin E yaitunya kegiatan pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang pertama yaitunya pengumpulan dan pengelolaan data fisik. Yang kedua pembuktian hak dan pembukuannya. Yang ketiga sertifikat penerbitan. Yang keempat penyajian data fisik dan data yuridis. Yang kelima penyimpanan daftar umum dan dokumen. Dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu yang pertama pendaftaran tanah secara sistematik, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang mencakup semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian suatu wilayah, desa atau kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik atas prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu rencana jangka panjang dan tahunan, serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN. 2. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal. Objek pendaftaran secara sporadik atas pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya. Menurut pasal 19 ayat 2 UU PA, kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah meliputi 1. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. Yang kedua pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Yang ketiga yaitunya pemberian surat tanda bukti hak yang kuat. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan sama sekali, baik menurut PP nomor 10 tahun 1961 maupun PP nomor 24 tahun 1997. Sedangkan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis disebabkan adanya peralihan maupun pembebanan hak dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Maka akan diterbitkan sertifikat tanah kepada pihak pendaftar, sedangkan dalam kegiatan pemeliharaan data, sertifikat tanah yang sudah ada akan disesuaikan dengan data terbaru sebagai akibat dari adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak. Poin F. Sistem pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran akta, sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat kuat, yaitu data fisik dan data yuridis. Yang tercantum di dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain. Dalam sistem pendaftaran akta, yang didaftarkan oleh pejabat pendaftaran tanah atau PPT adalah akta. Sistem pendaftaran akta dilakukan pendaftaran terhadap dokumen-dokumen yang membuktikan diciptakannya hak yang bersangkutan dan dilakukan perbuatan-perbuatan hukum mengenai hak tersebut di kemudian. Dalam sistem pendaftaran hak, setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian juga harus dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan aktanya yang didaftarkan, melainkan hak yang diciptakan dan berubah-ubahnya kemudian. Akta hanya merupakan sumber data. Poin G. Publikasi. Pada garis besar,
dikenal ada dua macam sistem publikasi, yaitu yang pertama sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Yang pertama, sistem publikasi positif. Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak hingga harus ada register atau buku tanah sebagai bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis yang bersertifikat sebagai surat tanda bukti hak. Register atau buku tanah yang disajikan dalam sistem publikasi positif ini dijamin kebenarannya oleh negara. Yang kedua yaitu sistem publikasi negatif. Dalam sistem publikasi negatif, negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Pendaftaran hak atas tanah tidaklah merupakan jaminan pada nama yang terdaftar dalam buku tanah. Hak ini, seseorang yang namanya sudah terdaftar dalam buku tanah masih dikemungkinkan untuk dibantah sepanjang bantahan itu dapat dibuktikan dengan memberikan alat bukti yang cukup. Sekian dari kami, saya sebagai pemakalah kelompok 11. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.